Desa Kuala Besar. Kuala Besar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Sebelum dimekarkan, Kuala Besar adalah bagian dari Desa Karanggading. Tepatnya jadi dusun ke-30 dari Desa Karanggading. Yang menarik, desa ini menghadap langsung ke Laut Selat Malaka dan sangat kental dengan budaya lokal dan tradisi yang dijaga secara turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah berada di Desa Kuala Besar bersama Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Amiruddin, ya Pak ya? Oke, sebelum kita mulai Pak, saya mau pantun Pak, boleh Pak? Boleh. Ayo, kan? Boleh. Udah saya soal nih Pak. Jadi gini Pak, kita ini mau merayakan ulang tahun Langkat 275 tahun Langkat. Iya, ingat saya mau ke pantun. Bentar Pak ya. Pantunnya apa itu? Ada ini. Nanti saya jawab pantunnya dulu. Oh iya, bisa Pak ya? Wah, mantap. Oke Pak, sebelum pulang membeli pokat. Wah, ya kan? Singgah ke Pujasera membeli baju. Ada pokat saya rupanya? Ada. Selamat ulang tahun Kabupaten Langkat. Semoga semakin sejahtera dan maju. Kalau jawaban saya nggak itu. Jawaban saya cuma satu aja. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Itu ada dari dulu itu ya Pak. Oke Pak, ini kita bincang-bincang santai nih kan Pak. Iya. Sambil keliling-keliling nengok-nengok desa Bapak ini. Iya. Menyapa-nyapa warga nanti kita. Kira-kira sejarah desa ini bisa Bapak jelasin? Kami kan mau tahu juga Pak. Iya, terima kasih. Ya, kalau tentang sejarah desa, awalnya Desa Kuala Besar ini sebelum pemekaran ini dusun 30 ya, atau nama desanya Desa Karanggading. Setelah tahun maksudnya dusun 30 dari Desa Karanggading? Iya. Oh. Jadi pemekaran itu tahun 1090-an ya, pemekaran desa. Jadi sekarang ini setelah jadi desa ada 4 desa lah, 4 kepala desa lah yang sudah memimpin termasuk saya lah yang keempatnya. Oh, berarti Bapak yang keempat? Iya. Udah berapa periode Bapak? Ya, sudah 2 periode. Ini mau yang kedua periode? Yang kedua. Oh, Bapak ya kan? Iya, 2 periode. 2 periode kan itu. Masyarakatnya banyak juga nggak apa-apa berarti. Terus Pak, masyarakat kita di sini dari suku apa nih? Kalau suku sini ya suku Banjar ada, suku Melayu ada, Batak juga ada. Oh, Batak ada ya? Enggak ada. Tapi mayoritas 100% Islam. Waduh, hujan Pak Kades. Nah, kemana kita singgah dulu nih? Ada lapak yang strategis lah yang untuk kita duduk-duduk. Ada kita ngopi ada di daerah lokasi wisata itu ada situ nanti. Nggak jauh dari sini ya? Nggak jauh. Oke. Desa Kuala Besar dibentuk pada tahun 1996 dengan luas sekitar 499,95 hektar. Desa ini terdiri dari 4 dusun, di mana penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan. Jumlah penduduknya 1.587 jiwa, atau terdiri dari 428 kepala keluarga, berasal dari suku Melayu, Banjar, dan Batak, tapi 100% beragama Islam. Oke Pak, menyambung pembicaraan kita tadi ya kan? Ya. Jadi jumlah penduduk kita berapa nih Pak? Jumlah penduduk 1.587 jiwa. Kakaknya? Kakak 428. Oh, kakak. Oke. Jumlah laki-laki 824, jumlah perempuan 763. Oh, seimbang Pak ya, sedikit aja lah ya beda ya. Oke.
Terus luas desa Pak? Luas wilayah desa 499,55 hektar. Terus perbatasannya Pak? Perbatasannya ini berbatas dengan Selat Melaka, berbatasan Karanggading dan Pantai Gading. Jadi berapa dusun nih Pak? 4 dusun. 4 dusun juga ya. Potensi desanya apa aja Pak? Potensi desa salah satunya di sini wisata, itu ya UMKM. Yang jelas daerah pesisir berarti perikanan ya kan Pak? Ya nelayan lah. Nelayan ya kan? Sekitar 90% Nelayan Pak. nelayan. Berarti banyak ikan. Oh. Maksudnya pulang banyak ikan gitu kita. Ya ini, Ini musim apa? Nggak bagus pula. ini musimnya pas mungkin keadaan kondisi laut yang memang istilahnya berombak, jadi masyarakat Nggak tidak ada, ada yang nggak ada ke laut berarti nggak ada ikan. Padahal harapan laut besar kali ini, ya betul. Harapan kita di sini nih padahal. Udah tuh Pak, masalah perikanan tadi. Itu perikanan apa? Maksudnya kita nih nelayan lepas semua apa? Ada juga kan, ada juga istilah apa tuh? Nelayan tambak, apa namanya itu? Budidaya. Ya ada juga sini budidaya, Oh, ada ikan juga? ada, ikan kerapu itu, ikan kakap, Atau kepiting. kepiting, Udang juga. udang ada di sini. Oh, nggak ada. Dulu, udang ada. Ada banyak tuh yang buka usaha tambak itu. Ya ada beberapa pengusaha itulah. Iya. Masyarakat itu nggak ada yang membuat juga. Oh. Jadi apalah harapan Bapak ke depan ini? Untuk nelayan, untuk apa segala macam itu? Kalau ke depannya harapan saya itu supaya meningkatkan perekonomian itu salah satunya ya saya ya kepingin memajukan suatu wisata lah. Kemudian masalah pendidikan Pak, ya kan? Apakah ada di sini mencukupi SD-nya ada, SMP, SMA atau macam mana Pak? Kalau di sini hanya sebatas sekolahnya sekolah SD aja. SD. SD. Oh. SMP nggak ada. Ya? SMP dia nggak ada, SMP nggak ada, SMA nggak ada. Cuman di sini ada juga Madrasah? swasta, ada swasta itu. Oh, ada swasta. Ada. Apa tuh SMP tadi tuh? Iya. Jadi sebat SMP lah, bisalah dia sekolah di sini. Kalau SMA Dia bukan SMP, ini apa tuh? Kalau sendiri. Sanawiyah. Sanawiyah. Oh iya, Madrasah Sanawiyah namanya. Oh. Jadi kalau dia mau ke tingkat SMA-nya Nyambung keluar sini. keluar dia. Kemana dia tuh? Keluar ya ada juga yang ke Medan, ada yang ke Aceh, ada juga yang ke Stabat. Ya gitu ya. Ya alhamdulillah kalau untuk pendidikan banyak juga masyarakat Kuala Besar yang sudah lulus di kuliah, Iyalah. ada juga yang lulus. Maksudnya apa gara-gara sekolah itu tak ada putus sekolah nggak juga ya? Nggak ada. Oh, berarti memang inilah ya. Oh. Sudah itu Syukurlah, syukur. UMKM tadi bisa kita jumpain nanti Pak? Bisa, Apanya? bisa nanti Kelompoknya kita- atau Ya, UMKM apa nih? UMKM Pembuatan apa? Saya pembuatan terasi, Oh, sama terasi. ikan asin. Ikan asin. Wah, nggak ada udang atau apa, ikan asin menjadi. Ya, Pak Amir kan suka ikan asin. Kebetulan juga harinya kan hujan aja. jadi Hujan juga nggak lagi, ini nggak bisa juga. Aduh, hancur gitu. Terasi lah, terasi yang kecil kan Pak. Untuk contoh Itu aja. nggak bisa, nggak kering dia. Nggak kering. Nggak kering. Oh. Kan dijemur. Padahal saya janji mau orang rumah bawa terasi padahal. Minum. Minum ya, minum. Kalian ini dari mana kalian nih? Ini siapa lagi teh kopi tadi? Ya, mulai Bang. Saya minum juga lah ini. Ya Pak, minum Pak. Oke lah, kalau emang udah selesai, antar kita Pak. Ya bentar lah. Minum dulu lah kita. Oh iya, Ah, enggak hujan benar dah ini. Kami Nah, kepingin Pak lihat kantor Bapak kan. kan mau lihat juga. Kalau perlu kita bawa aja nih. Coba Dah. aja minum Ah. Pak kita. Ya kalau Kami memang kita. saya. Oke Pak, biar cepat ya kan? Iya. Oke Pak. Ada Bang ini. Kok mantap kopi Bang di kantor pun ada ini. Iya, ini enak kali Pak kopinya. Mantap kali buat Lain yang buat kopi. lain kopi. Karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan, maka potensi terbesar yang ada di desa ini berkaitan dengan sektor perikanan dan kelautan. Jadi, selain turun ke laut, ada juga yang membuka tambak untuk menambah penghasilan mereka. Selain itu, ada juga yang mengembangkan UMKM. Hasil produknya pun terkenal sampai keluar daerah, seperti terasi dan ikan asin.
Lanjutkan terus. Oke Pak. Menyambung cakap kita tadi, ya kan? Iya. Jadi teringat ya, setelah kita tinjau-tinjau lah tadi, apa namanya, pantai kita tadi kan, itu rame ya tuh Pak. Wisata Yang ini Ya rame-ramenya rame begitulah, ya gitu hanya ya. sebatas minggu, hari-hari besar lah, tahun baru ada orang ya. Rame ya. ada. Tapi hari biasa Hari kurang. biasa kurang. Nah, jadi dari situ kira-kira apalah harapan Bapak atau apa yang mau Bapak Buat ancang-ancang ke untuk depannya. ke depan? Kalau kedepannya harapan saya juga sudah silanya bermohon juga ke pihak kabupaten, salah satunya yaitu pembuatan tanggul lah itu. Tanggul. Tanggul. Supaya Tanggul atau beronjong lah itu supaya itu abrasi pantai itu bisa ditahan ya, gitu lah ya. bisa kurang lah atau Kurang, tidak ada lah. oke. Jadi, itulah saya harapkan supaya wisata itu bisa Lebih berjalan. berkembang ya. Maksudnya biar lahan betul dia lebih rapi Biar ya, rapi bisa dicantikkan gitulah mungkin ya. Iya, iya. Buat taman-taman atau Ya, apanya gitu ya. itulah kedepannya rencana. Jadi rencana Bapak itu udah pernah Bapak ungkapkan kemana? Entah ke Dinas Pariwisata atau apa? Belum ya? Sudah. Udah juga? Bahkan istilahnya kita pun sudah menayangkan proposal pun juga sudah. Ke pemerintah kabupaten. Iya. Cuma belum ya gitu ya. Sudah saya layangkan juga itu. Ya maksudnya belum ditanggapi atau belum ditindaklanjuti belum ya? Proses lah, sedang Proses ya. Iya. Oke. Kalau untuk masalah wisata lah. Tapi saya juga di sini ya untuk pemerintah pusat lah, saya katakan saya berharap salah satunya di sini masalah jaringan telekomunikasi tadi. telekomunikasi. Iya. Di sini sangat sulit masalah jaringan Telekomunikasi. telekomunikasi. Maka kami Pantas ngebela daripada tulalit aja. iya. Oh gitu Pak ya? Jadi apalah usaha selama ini Pak? Atau apa yang Bapak inginkan untuk komunikasi tadi? Ya, apa saya perlu berharap- dibangun apa namanya? Apa namanya? Mancar. Iya. Ya saya berharap ya supaya istilahnya mohonlah diperhatikan untuk di Desa Kuala Besar khususnya supaya istilahnya ini adalah pembangunan salah satunya ya Tower tower mancar lah. itu ya. Supaya mudah kita berhubungan. Jadi supaya masyarakat Kuala Besar ini juga tidak ketinggalan artinya dalam Iya informasi-informasi. betul. Jadi selama ini Pak, kalau Bapak berkomunikasi entah sama camat, sama apa, cuman Ya karena kami di sini juga ya itulah artinya tuh ya tadi saya bel Bapak sih bisanya ya bisa itu kami karena menggunakan salah Apa satunya WiFi. WiFi. Oh, WiFi pribadi lah Pak ya? WiFi Ya pribadi. WiFi pribadi apa WiFi desa? Ada bukan WiFi desa itu Oh, bukan. WiFi pribadi. Pribadi. Pribadi, tapi dia disewakan juga gitu Pak? Ya, artinya kami bayar per bulan. Oh, cuma sebatas itu ya makanya terbatas lah gitu nak. Iya, iya. Oh, Iyalah. seperti yang sekarang ini lah, di perumahan-perumahan kan sekarang udah dipasangin itu WiFi pribadi. Jadi nih Pak, tadi saya lihat pun ramai juga mahasiswa apa tuh? Oh itu mahasiswa itu ya memang mereka kalau untuk ke Desa Kuala Besar ya alhamdulillah kalau yang namanya dari mahasiswa ini salah satunya dari GSM ini. Dari Enggak tahu apa GSM. namanya KKN gitu. PKL apa KKN atau apa? Ya mereka kan ya mungkin juga istilahnya mungkin KKN. gitu. Nanti Sebagai bisa KKN. bincang-bincang bisa Pak ya? Iya bisa. Izin nanti Pak ya. Iya. Kemudian Pak, masalah keagamaan lah. Keagamaan itu ibu-ibu pengajian ada? Ada. Ada ya. Hmm. Tim penggerak PKK kita ada tuh. Ada. Ada. Aktif juga. Aktif. Aktif ya. Wah. Aktif. Banyak kader itu Pak ya. Kader di sini ada sekitar 10 orang. 10 orang. Jadilah ya kan. Kemudian ada masjid tadi saya lihat. Remaja masjidnya ada tuh Pak? Remaja masjid ada. Ada. Bahkan nanti kan ada itu saya lihat juga ada tuh apa ketua apanya pembinanya nanti. Remaja masjid. Remaja masjid. Oh. Remaja masjid. Nanti bisa kita apa? Bisa kita Bisa bisa. Oke, ada lagi Pak Amir? Kalau nggak ada kita tinjau ya. Hah? Cukup. Ah, udah Pak. Kami mau bincang-bincang dengan mahasiswa tuh, ya kan? Atau mungkin dengan ketua kelompok tani ada atau nelayan? nggak Nelayan ada Pak, tapi juga kok kelompok tani ada. Oh nggak ada ya. Gitu. apa terasi tadi? Oh terasi? Terasi itu ada, tapi istilahnya itu ya Pengrajinnya ada. ada pengrajinnya. Terasinya lagi kosong kan Pak? Iya iya. Itu juga ditanya. Iya kan. Oke lah Pak, mau tinjau-tinjau. Oke oke. Makasih Pak. ya. Makasih banyak. Iya Pak, iya Pak. Tim penggerak PKK
Desa Kuala Besar juga aktif untuk membina kaum perempuan yang ada di desa tersebut. Nah, untuk lebih memajukan desa Kuala Besar, pemerintah desa Kuala Besar berencana untuk lebih mengembangkan sektor wisata dengan mengelola pantai bahari sehingga menjadi objek wisata yang lebih menarik. Selain itu, pembinaan remaja masjid dan pendidikan juga menjadi perhatian. Oke, setelah tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa, hari ini atau siang ini kita bincang-bincang dengan Ibu tim penggerak PKK. Ada Ibu Megawati, Bu ya? Iya. Kemudian didampingi Ibu apa, Bu? Ibu dia. Ibu Dia. Bu Dia namanya Pak Amir. Dia Permatasari bukan? Dia Permatasari, Bu? Bukan? Bukan, dia aja. Oh, bukan ya. Oke, saya duluan mau tanya Pak Amir. Silakan, ya. Dengan Ibu Mega. Bu, Ibu sebagai kader apa nih PKK, Bu ya? Kader kesehatan. Kader kesehatan. Oh, apa yang Ibu kerjakan tuh sebagai kader kesehatan, Bu? Setiap bulannya itu diadakan posyandu Di? untuk di Pustu, Pak. Pustu. Iya. Oke, terus Untuk menimbang berat badan pertumbuhan bayi dan balita di Desa Kuala Besar ini, Pak. tiap bulan. Setiap bulan. Oke, terus oh berarti bayi dan balita ya? Iya. Terus Bu, coba timbang-timbang aja Iya, bagaimana? ditimbang-timbang, diukur berat badan, tinggi badan, dan juga pemberian makanan tambahan. Itu pemberian makanan tambahan dari kepala desa, pemerintah desa apa? Dari pemerintah desa. Pemerintah desa ya? Iya. Bukan dinas kesehatan gitu bukan? Bukan. Oh, oke. Oke, terus sama Ibu Dia. Ibu Dia PKK juga, Bu ya? Iya. Sama dengan Ibu Megawati tadi. Iya. Apa Ibu Dia di apa? Hidroponik. Iya, hidroponik. Apa aja hidroponik isinya? Sayuran apa aja? Sawi botol itu apa? Pokcoy. Pokcoy sama Pokcoy itu apa tuh? Coy sama sawi yang agak Sawi lebar itu. Cina. Sawi Cina. Tapi halal ya kan? Wah. Karena namanya pokcoy ya kan? Nama kita nggak ada ya? Oh, jadi hidroponik itu dua macam aja sayurannya yang Iya, ada? untuk sementara ini 2 macam, Pak. Lain sayuran nggak ada ya, cuman itu 2 aja ya? Iya. Ini nanti bisa kita lihat Bisa, Pak. jauh dari sini? Enggak terlalu jauh. Ada jelasan Pak Amir tuh ngajak Ibu dia ya? Enggak, maksudnya sekali nyelam sambil minum air. Iya. Oke, nanti ini kita lihat ya, Bu. Ya, Bu Dia ya. Nanti ini bisa kita lihat ya hidroponiknya ya. Iya. Oke, balik ke Ibu Mega, Bu. Kira-kira harapan Ibu lah, apa nih kira-kira? Kalau bisa program Prabowo itu makanan tambahan yang lebih bergizi lagi, Pak, untuk bayi dan balita di Desa Kuala Besar ini. Kan ada kayak seperti Manula susu. nggak ada, Bu? Hah? Untuk Manula nggak ada ya? Untuk Manula masih Posyandu. kami sementara ini belum ada, Pak. Karena kemarin itu udah pernah dibuat, berhenti karena COVID. Berarti di sini nggak ada Manula, Bu ya? Ada, cuman kan kegiatannya belum Kegiatannya ada lagi. belum, ya. Iya. Tapi udah bagus lah kepala desa kita nih. Bagus kepala desa kita nih, Bu. Iya. Hah? Bagus lah, Pak. Udah dikasihnya makan tambahan untuk anak bayi itu. Nama itu minta lagi yang lain. Kok bisa? Nah, Tambah itu. lagi ada susu, Tambah lagi telur lagi kan, Pak? Pasti dikasihnya itu. 4 sehat 5 sempurnanya lengkap, Pak Kades. Oke, selanjutnya kita bincang-bincang dengan Pak Junaidi dan Pak Sulaiman. Betul, Pak? Iya. Ini kedua orang ini, Pak, tokoh masyarakat yang ada di sini yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan, Pak ya. Iya. Nelayan apa nih, Pak? Nelayan tangkap, nelayan Tangkap lah. Hah? Tangkap ya. Tangkap itu maksudnya di laut ya. Iya. Oke. Selain itu Bapak pengurus BUMDes? Enggak. Bukan. Oh, pengelola objek wisata bahari Iya. Desa Kuala Besar. Oke. Ada yang mau ditanya Pak Amir? Silakan. Ini Pak Sulaiman ya, Pak Sulaiman. Ada berapa kelompok, Pak? Kelompok nelayan ini ada pakai kelompok atau perorangan? Kelompok lah. Satu kelompok. Kelompok ya. Kelompok ya. Ada berapa kelompok sih? Berapa? Ya kalau kita nelayan bukan nelayan ininya, maksudnya di pantai ini. Iya. Satu kelompok ini Satu baru. kelompok ya. Iya. Terus apalah masalah yang Bapak hadapin selama ini dari pekerjaan Bapak sebagai nelayan? Apa jaringnya lengkap, perahunya bagus, atau kapalnya bagus, atau ombak angin apa segala macam? Jadi apalah masalahnya apa aja? Selain ombak angin apa aja? Ombak angin jadi
kami sebagai pengelola pantai itu jadi apa Pak? Apa namanya? Abrasi. Abrasi. Oh, berarti itu yang dibilang Pak Kepala Desa tadi yang mau disampaikan tadi buat apa tadi? Apa tadi? Tanggul ya, buat tanggul ya. Ya mudah-mudahan nanti tanggulnya jadi nggak gitu, apalagi ya ombaknya ya. Iya. Terus apa lagi masalahnya Pak? Misalnya jaring tangkap atau perahunya bocor atau apa segala macam nggak ada? Lancar-lancar aja. Kalau perahunya ya bocor juga lah Pak. Ya, terus? Ya jaring-jaringnya kok bisa ya kan ditambah. Terus apa harapannya? Harapan Bapak itu? Harapannya bantuan lah dari Pemerintah kabupaten. dari kabupaten. Apa yang Bapak harapkan bantuan itu tadi? Berbentuk apa dia? Berbentuk sampan, tanggul ya kan. Terus? Untuk supaya pantai kita itu jangan supaya lebih bagus lagi lebih lah. bagus lagi. Biar ramai. Biar ramai. Oke, kembalilah ke Pak Junaidi Pak ya. Kira-kira program apa yang mau Bapak laksanakan untuk memajukan objek wisata Bahari tadi Pak? Kan pasti ada yang mau Bapak buat begini-begini apa tuh? Ya kalau bisa lebar pantainya kan, atau ini kan masih per minggu pengunjungnya masih sedikit. Sedikit. Nah, kalau dia udah nanti bagus kan bisa lebih Banyak ramai lagi, pengunjung. banyak pengunjung. Ya bagus itu cuman apa yang Bapak yang Bapak programkan itu apa gitu? Itu nanti mau dibikinkan seperti pondok-pondok. Oh, pondok. Tanggul tadi, taman-taman mungkin ya. Tanggul seperti taman tadi ya juga. Jadi selama ini bantuan dari pemerintah desa ada? Belum ada lah. Belum. Nah, itu harus Bapak cakapkan sama Pak Amir selaku kepala desa biar ada juga lah dari pemerintah desa ya kan. Nah, habis itu Bapak bisa minta bantuan ke Dinas Pariwisata Di kabupaten. Karena terbatas kan dana desa ini, jadi ya cuma bisa juga Pak bisik-bisikkan, tarikan sedikit Pak Amir. Dan kita buat lebih bagus nih Pak gitu. Tadi pun kami udah bincang. Udah sepakat Pak Amir itu memang ini harus lebih bagus. Ya, masalah wisata. Supaya desa kita ini lebih besar. Kalau enggak ya gini-gini aja. Itu dia. Jadi Bapak sebagai badan pengelola itu harus bergerak. Ada usaha lah. Ada usaha. Kalau kita nunggu aja ini harus dibuat gini, Bapak rancang. Bapak apa namanya, oret-oret kan. Bapak gambar-gambar tapi nggak Bapak kerjakan, nggak jadi-jadi. Nggak ada usaha. 10 tahun itu gitu aja. Gitu maksudnya. jadi kami permohonan kami ini macam mana bisa ada bantuan ya, tolong naikkan proposal ini. Iya, buat proposal. Nanti mana bisa kita bantu Pak Amir. Sama kepala desa ini bisikkan terus. Pulang dari sini kok perlu bisikkan terus. Pak Amir itu enak itu kepala desanya. Itu kan payah. Ini kebetulan Pak Amir juga namanya. Sama orangnya nama Amir tuh bagus-bagus orangnya. Ramah-ramah. Kami nanti pulang nih udah jelas ikan, terasi. Udah disiapkan buat udah janji Pak Kepala Desa itu kok. Tadi waktu ngopi kita tadi kalau enggak juga aduh, mampus. Oke, ada lagi Bapak tambahan. Ya. Pak Sulaiman ada tambahan. Pak Sulaiman, ada yang mau tambahan lagi. Apa yang mau Tahu disampaikan lagi? Ini adalah Pak. Itu ya dulu. Iya, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan itu tercapai lah. Jadi gini Pak, untuk Bapak itu buat proposalnya untuk Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Apa yang Apa Bapak yang perlu mau dibuat sampaikan, Bapak sampaikan. Wah, bantuan keluhan ini Bapak. perlu Pak gini-gini. Ada poin-poin itu kan buat. Nanti serahkan ke Kepala Desa. Biar Kepala Desa ngontak kita ya kan. Betul. Nah, kalau Bapak ini kan dia ke Dinas Pariwisata. Buat juga proposal apa yang diminta, apa yang diharapkan. Teken Bapak pengurus, teken Kepala Desa. Serahkan ke kantor Dinas Pariwisata. Kontak Pak Amir kalau ke Stabat. Pak, bantu saya. Serahkan proposal ini bantu Pak Amir. Bisa. Kepala Dinas Pariwisata tuh ya kawan-kawan Pak Amir ini. Kan orang lain. Kalau ada Pak Amir nih gerak, udah semuanya itu. Itu maksudnya. Tapi kalau dia cuma di program-program kan aja, nggak jalan-jalan. Iya. Itu dia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk season terakhir ini nampaknya lebih ramai kan Pak Amir. Di sini ada Pak Anto Siagian. Pak Anto Siagian ini adalah Ketua LPMD Desa Kuala Besar. Sekaligus orang tua asuh relawan Gerakan Sumut Mengajar. Betul Pak? Ya. Betul. Kemudian dan pembina remaja masjid
Baitur Rahman Desa Kuala Besar. Desa Kuala Besar. Oh, betul ya. Kemudian ini ada para relawan ya. Iya. Relawan Gerakan Sumut Mengajar tadi. Ada ini Anissa namanya. Anissa. Itu Kemudian Christine. Kok apal Pak Amir? Udah ditanya tadi. Oh iya, saya pun heran kok tahu aja. Cuman ini belum ditanya namanya. Iya, inilah Pak para rekan-rekan ya. Selamat sore adik-adik. Berarti ini mahasiswa semua? Iya. Iya Pak, Dari mana ini? dari Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Medan. Unimed ya. Unimed. Oh, pas lah. Iya. Pak Amir Universitas Jajarna. Oke, untuk menghemat waktu kita ke Pak Anto dulu. Oke, lanjut. Pak Anto ini kan ketua LPMD, kemudian pembina remaja masjid. Kira-kira sebagai ketua LPMD apa yang udah Bapak buat? Itu satu. Yang kedua, sebagai pembina remaja masjid apa juga yang Bapak buat untuk kemajuan ya desa kita nih Pak. Silakan Pak. Nah, kalau saya pribadi sebagai ketua LPMD, harapan saya untuk LPMD dari mulai tahun ini saya berharap sudah ada dana tunjangan ataupun gaji LPMD lah Pak, karena selama ini kan LPMD nggak bergaji nih. Oh tak bergaji ya? Tak bergaji. Ya, jadi bergaji siapa? BPD ada? BPD ada. Ada ya? Nah, jadi perangkat-perangkat kan semua kan sudah ada gaji. Sudah ada gaji. BPD juga ada. LPMD Kalau pula LPMD belum ya? ini dia tunjangan seperti harus ada kegiatan dulu yang dilaporkan ke desa baru dia mendapat tunjangan gitu. Jadi harapan saya untuk anggota Aspirasi, LPMD ya? dari mulai tahun ini harapan saya kepada Bapak Presiden Prabowo sudah adalah inisiatif untuk mengeluarkan honor LPMD di seluruh Indonesia gitu. Ya, seluruh desa-desa Bukan ya? hanya Kuala Besar saja. Ya. Seluruh Indonesia. Itu harapan saya. Oke. Dan saya juga selaku pembina remaja masjid Desa Kuala Besar, harapan saya ada turun nanti tim pembinaan ataupun yang bisa membantu perlengkapan remaja masjid tersebut. Apa tuh misalnya? Seperti Rabbana, kostum, apa macam, karena kami memang nelayan Desa Kuala Besar ini tidak terlalu memiliki yang namanya ekonomi yang cukup untuk memfasilitasi mereka gitu. Nah, jadi di sini juga saya sebagai orang tua asuh dari para relawan yang bertempat tinggal di rumah saya ada 3 komunitas itu Pak. Apa aja? Salah satu Gerakan Sumut Mengajar, Ruang Milenial Mengajar, dan Rumah Internet. Rumah internet. Rumah internet. Nah, itu semua mengorangtuakan asuhan terhadap saya gitu. Iya. Nah, jadi mereka 3 komunitas tersebut itu adalah anak asuh saya. Jadi harapan saya untuk Desa Kuala Besar supaya pemerintah mendirikan di sini pendidikan yang efektif lah Pak, negeri. Yang jelasnya di sini kan SMP cuma ada swasta, SMA tidak ada. Maklum masyarakat kami tidak memiliki ekonomi yang cukup seperti yang saya bilang tadi, sehingga masyarakat tidak bisa menyekolahkan anaknya bagi yang tak mampu gitu. Jadi harapan saya sebagai Ketua LPMD Desa Kuala Besar berharap tidak lagi ada yang namanya tidak sekolah. Iya. Jadi kami berharap tahun ini sampai seterusnya SMA sudah bisa berdiri di Desa Kuala Besar Pak. Oke. Itu harapan Pak ya kan? Itu harapan saya. Dan tadi ada saya dengar yang belum disampaikan oleh ibu-ibu tentang harga bahan baku yang kami jual ke para pengusaha Pak. Apa ini? Nah, jadi harapan kami itu bahan baku kami sudah ada penampungnya ataupun harga yang bisa membantu peningkatan ekonomi masyarakat Pak. Contohnya apa itu? Contohnya seperti udang kami kan ini kan minyak mahal. Oh. Nah, udang kami itu kalau bisa sesuai dengan modal yang dikeluarkan gitu. Nah, jadi ini kebanyakan kadang-kadang nelayan kami ini ke laut dapatnya 200, pengeluarannya 200 gitu. Jadi kan derau dia. Habis deh ya. Nah, jadi apa yang mau ada untungnya ya. dipergunakan di rumah gitu. Iya. Balik-balik ke situ aja deh. Nah, jadi ada lagi seperti kata ibu-ibu itu tadi,
yang mau dilakukan imunisasi ya. Harapan mereka terhadap masyarakat Desa Kuala Besar khususnya agar bisalah secepat mungkin hadir ketika imunisasi tersebut dilakukan gitu. Banyak selama ini kayak mana Pak? Selama ini tertunda-tunda mentang-mentang di Desa Kuala Besar gitu, jadi waktu ibu-ibu ini terbuang gitu. Jadi nampaknya seperti ada kata pembinaan lah itu untuk masyarakat gitu. Enggak harapan penjualan ikan tuh tadi Pak ya yang terlalu murah ya, masih terlalu murah gitu. Ini menjualnya sama agen atau koperasi atau kemana? Ya terutama Pak, kalau kami ini kan masih buruh nelayan nih Pak, bukan nelayan asli kami ini, karena kami ini membawa pekarangan toke gitu. Oh berarti ke toke ya? Jadi kalau bisa kami ini sudah memiliki perahu sendiri Pak. Jadi kami juga selama ini kan kalau masukkan proposal ke Dinas Perikanan itu, ya macam saya anggap macam main-mainan gitu Pak. Kenapa? Kurang tanggapan gitu. Mana yang punya dasar hukum sama notaris baru diindahkan sama mereka gitu. Jadi harapan saya juga Dinas Perikanan itu mengertilah tentang rakyat miskin gitu kan. Tolonglah dibantu gitu supaya masyarakat ini memiliki perahu sendiri gitu. Jadi harapan saya juga sama rekan-rekan yang hadir yang menyurti kami di sini agar perihal ini disampaikan ke mereka gitu. Jadi selama ini Pak udah ada kelompok tani itu ada? Kelompok nelayan itu sudah pernah kami lakukan itu Pak, tapi nggak pernah cair gitu. Nggak, tapi kelompok nelayan kita ada. Jadi sehingga saya ajak lagi kembali mereka jenuh gitu. Sekarang gini, coba Bapak musyawarahkan, Bapak bentuk lagi kelompok nelayan tadi. Kelompok nelayan itu nggak boleh jenuh. Kita mana boleh jenuh. Karena jadi kalau selama ini Bapak ada proposal mungkin nggak jalan, sekarang coba serahkan sama kita. Iya. Mungkin itu salah satu. Ya harus ada kelompoknya memang. Kalau Bapak pribadi berdua, bertiga nggak bisa. Ada kelompok yang dibentuk. Coba Bapak bentuk lagi sama Bapak Desa. Insya Allah nanti kami buat Pak. Karena kami berharap kami nelayan ini sudah memiliki perahu sendiri gitu, tidak lagi membawa pekarangan toke gitu. Ya, mudah-mudahan mana tahu kan. Bantu untuk menyampaikan, bukan bantuan artinya pemberian apa. Jadi kalau Bapak tidak punya kelompok udah pasti nggak bisa. Ya, karena itu tapi kalau Bapak punya kelompok masih ada harapan dibantu, itu aja. Jadi kelompok itu salah satu syarat untuk meminta bantuan. Kita sudah tahu ya tuh Pak, sering ya kita komunikasi sama PPL Perikanan. PPL Perikanan di sini cuman? Yang disarankannya terhadap kami kemarin suruh buat notaris sama dasar hukum itu Pak. Karena memang itulah suruh membuat dasar hukum sama notaris itu gitu. Sementara kami nelayan miskin ini mana bisa membuat itu gitu kan, angkanya 5 jutaan. Oke, nanti kita diskusikan lah ya kan. Mana yang bisa kita bantu, kita bantu kan itu. Kemudian pembinaan remaja masjid tadi. Pembinaan remaja masjid ini kan kami kan yang saya lihat kemarin itu udah tidak berfungsi 5 tahun sehingga kami bubarkan yang lama, kami bentuk yang baru. Udah berumur? Baru 2 bulan Pak. Oh baru 2 bulan? Baru 2 bulan. Jadi ini masih tahap menimbulkan semangat mereka gitu. Ya oke. Jadi balik ke Bang Adil coba kasihkan mic-nya. Oke Bang Adil sebagai ketua ya kan, ketua remaja masjid Baitur Rahman ya kan. Harus semangat. Jadi kira-kira lah nih kalau ditanya lah kira-kira program apa yang mau dibuat? Program apa kira-kira yang mau dibuat? Harus ada, walaupun serba terbatas. Saya ngomong gini, saya juga dulu ketua remaja masjid di desa saya. Sampai saya menikah gitu kan, baru enceng gitu kira-kira gitu. Jadi saya juga dulu karena saya hobi bola, saya setiap kegiatan saya buat bola. Kenapa? Karena saya hobi bola. Nanti misalnya mau masuk Ramadan, saya buat Ramadan Cup, kira-kira gitu. Ini kan contohnya kan. Kenapa? Karena saya hobi bola. Tapi kan selain itu kan pasti ada misalnya festival-festival disandingkan sama pemerintah desa. Pak bantulah kami Pak begini-begini membuat ini festival misalnya apa tuh? Baca ayat-ayat pendek ya kan.
Misalnya lomba aja, nah, harus dari situ dulu. Anak-anak lah. Anak-anak. Anak SD misalnya. Kira-kira program apa yang dulu untuk langkah awal nih yang mau abang buat? Karena ada ketua sekarang nih kan, harus ada semangat. Belum terlatih Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba sampean dulu. Apa kira-kira? Kan mau tahu juga nih. Program yang pertama bahwasannya kan bulan ini akan diadakan acara ini Hatim Tahlil. Pada itu kan pengajaran dulu baru dilaksanakan. Ada gurunya? Ada. Ada, oke. Dan ini juga udah mendekati bulan puasa untuk acara apa? Al-Quran. Ya. Itulah yang dilaksanakan Ya, untuk kedepannya. di bulan puasa nanti. Terus ada lagi? Nuzul Quran. Terus ya. Segala macam lah. Sholat tarawih ya kan. Tarawih. Itu anak-anak muda remaja-remaja harus di depan dia ibaratnya. Jadi bapak-bapak yang tua gini mungkin nggak datang, tapi remaja-remaja harus tetap hadir. Yang merapikan itu. Saya selalu ada di samping mereka Pak. Iyalah istilahnya begitulah dia. Jangan pula remaja masjidnya ujung tombak yang nggak hadir. Nah, apalagi kira-kira? Yang jelas kalau namanya ketua itu ngomong tuh harus ini. Tegas. Namanya ketua. Ya kan, walaupun ketua remaja masjid di tingkat kampung kan itu. Harus bisa. Jadi misalnya ada acara ya kan, sambutan kepala desa, kades yang ngomong ya kan. Nah, nanti sambutan ketua remaja masjid Baitur Rahman, Bang Aidil maju. Jangan lagi malu-malu gini, wah harus ketua harus itu. Gitu dia. Jadi bangkitkan semangat. Oke? Oke, terus lanjut Pak. Oke. Amir. Ini di sini ada gerakan sumut mengajar ini. Sumut ada. Iya. Tadi termasuk sukarela nih, Oh, bukan apa namanya PKR bukan ya, bukan. Oke, sama adik Anissa. Ini bergantian, kalian sama, tapi bergantian ya. Dari Senin sampai Sabtu ganti-gantian. Iya, dari Sabtu tuh saya sama kelompok yang lain ganti-gantian Pak, karena di sini ada 3 kelompok. Ya, terus Kami tuh ganti-ganti dari SD, MTS sampai ke PAUD-nya tuh ganti-ganti hari gitu. Dari kelompok yang di dusun 2 misalnya ke SD, dari kelompok yang dusun 1 ke MTS-nya, terus yang dusun 4-nya tuh ke PAUD-nya gitu. Oke, terus tuh adik Kristin sama gitu. Sama Pak, seperti yang dikatakan Anissa. Berarti hari-harinya itu ganti-gantian ya. Iya Pak. Terus apa kendala atau apa masalah yang selalu atau yang kalian hadapin selama ini? Kendalanya sejauh ini memang belum ada ya Pak, cuman karena belum terlalu mengenal lingkungan ini aja, cuman kadang-kadang beberapa dari kami kalau mau kemana-mana kadang nggak tahu jalannya, cuma itu aja sih Pak. Tapi karena ini Pak tukar ini Pak, silih berganti. Iya Pak, tapi kami udah mulai berusaha untuk menyesuaikan Pak. Udah berapa lama di sini? Baru kemarin. Baru kemarin. Oh, berarti ini neruskan atau? Ya, silih berganti Pak. Neruskan atau? Silih berganti. Baru gitu. Ini yang baru Pak. Kalau yang tahun lalu itu kemarin batch 16, ini batch 17. Pak. Batch 16. Kami ada batch 17. Di saat mereka libur Pak. Kegiatan dan programnya hampir-hampir sama Pak. Jadi adik-adik ini kayak misalnya tempat tinggal gitu atau makan atau mandi apa segala macam aman di sini, nggak ada masalah? Sejauh ini tidak ada ya Pak. Lancar ya. Terus adik Anissa apalah harapan adik itu apa ke depan sampai selesai ini berapa lama nanti kalian di sini? Kami di sini selama 15 hari Pak, dari tanggal 13 sampai tanggal 27 kami baru kembali. Baru kembali. Iya. Apa harapan adik? Harapannya semoga anak-anak di desa ini lebih makin maju, lebih kreatif karena udah ada taman baru juga kan di dekat dermaga. Kami akan mengajar di situ juga. Oh, berarti kalau bisa take and give-nya itu ada gitu ya. Adik memberi, yang diajarkan nerima gitu ya, DPP. Oke, itu aja deh, nggak ada yang lain yang mau disampaikan. Adik Kristin, nggak ada yang lain mau sampaikan? Itu aja Pak. Oke, gitu Pak Budi. Bapak ada lagi nggak ada? Habis? Oke, pinjam dulu. Saya mau minta satu dulu, adik ini. Ya. Ada mau tanya juga. Jadi kira-kira nama siapa deh? Fitri. Fitri. Berarti Idul Fitri dia. Idul Fitri lahirnya. Raya. Jadi kira-kira ya kan, apalah kesan pesan adik? Berapa hari ini di sini? Udah. 2 hari. Oh, baru 2 hari ya? Baru 2 hari Pak.
Pak. 15 hari apanya jatahnya? Iyalah, cuma baru 2 hari ya. Baru 2 hari. Nah, selama 2 hari inilah, udah 2 hari. Kira-kira kesannya apa nih di daerah Desa Kuala Besar ini? Kesannya yang pertama itu kan biasanya saya tinggal di kota ya. Kota ya? Di mana tinggal ya? Di Stabat. Oh, Stabat. Pikir dah Medan. Dekat sama saya Stabat. Di mana? Kampung apa? Di Karangrejo, Pak. Wah, Karangrejo. Dia Dekat. menir panas itu. Terus? Jadi kesan-kesan yang pertama kali first impression itu kaget gitu nengok antusias anak-anak itu, terus masyarakat juga antusias sekali menyambut, ramahnya itu benar-benar yang ramah yang nggak pernah saya dapatkan di lingkungan saya sebelumnya gitu. Jadi itu sih Pak kesan yang selama 2 hari ini. Berarti menyenangkan lah ya? Iya, benar, kegiatan Pak. ini menyenangkan ya? Sama semua menyenangkan? Dia cuma gini Pak Amir, karena dia baru 2 hari, belum bisa juga dia ini, karena namanya baru 2 hari kan. Itulah yang bisa sampaikannya. Kan itu kan. Kira-kira ada lagi yang mau apa? Ada yang mau sampaikan? Ada nggak apa-apa, ada lagi 1-2 orang lagi, ayo. Sampaikan apa yang mau. Masih ada nih waktunya. Cepat, ada lagi yang mau disampaikan. Nah, ini. Kenalkan nama dulu. Perkenalkan Pak, nama saya Sherly Angelia Purba. Saya juga ikut relawan sini. Kesan saya memang benar kata. Yang benar ya. Ini tadi antusiasnya sangat luar biasa dan sistem kekeluargaan di sini sangat erat. Tinggalnya di mana? Saya di Binjai. Oh, Binjai. Dekat rumah Amir lah. Kok tadi ini dekat rumah saya nih. Ini dekat rumah Amir. Binjai Bapak ini. Bapak di mana? Bernam. Oh, Bernam. Adik di mana? Saya di Kuala. Oh, Kuala masih langkah berarti lewat lagi. Oke, jadi habis itu apa lagi yang mau disampaikan ada? Udah sih Pak. Udah ya, oke. Jadi demikian bincang-bincang kita ya kan. Nah, nanti berjumpalah di lain waktu. Semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semua. Kan gitu kan, kan? Oke, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.